Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda yang belum menikah dan tentu saja belum dikaruniai anak, atau yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak, tolong pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk menginginkan anak. Ketika Anda menikah, normalnya semua orang menginginkan anak. Tapi saya tidak menyarankan Anda yang sudah menikah dan hari ini belum ada anak di keluarga Anda, pikirkan baik-baik kalau Anda menginginkan anak. Ganti benar-benar anak itu dihadirkan dalam kehidupan kita jika hanya kita butuh anak, bukan sekedar menginginkan anak. Mungkin ini seperti hanya permainan kata-kata, manipulasi frasa, tapi saya benar-benar bermaksud untuk memikirkan secara mendalam apa tujuan kita sebenarnya punya anak. Jika hanya sekedar menginginkan anak, kasihan anak-anak kita. Keinginan berarti bisa jadi motif kita untuk punya anak sekedar untuk bersenang-senang. Berbeda jika kita kemudian membutuhkan anak. Ketika kita membutuhkan anak, maka kita punya visi di sana. Kita punya tujuan di sana. Kita punya maksud mendalam di sana. Misalnya, saya membutuhkan anak karena saya ingin menciptakan, membentuk generasi-generasi yang akan melanjutkan idealisme saya. Niat baik saya membangun sebuah misalnya perusahaan, lembaga, dakwah, misalnya organisasi yang baik, meneruskan cita-cita orang tua yang baik-baik. Saya ingin mengkader generasi dari darah daging saya sendiri. Bukan sekedar dilahirkan tapi tidak diurus. Hanya diajak main ketika kecil, lalu kemudian setelah dewasa tidak ada bimbingan intensif pada anak-anak. Atau kita membutuhkan anak karena kita benar-benar ingin bersedekah pada anak-anak kita, menyedekahkan waktu, menyedekahkan biaya, menyedekahkan pemikiran, menyedekahkan hal-hal yang baik-baik pada anak-anak kita. Karena itu jika niatnya benar bersedekah, maka tentu saja kita akan berkomitmen bertanggung jawab untuk ngurus anak-anak kita. Pada kenyataannya di sekitar kita banyak sekali orang yang hanya menginginkan anak, bukan membutuhkan anak. Akibatnya ketika mereka sudah lahir ke dunia, ya yang namanya keinginan kan hari ini pengen, besok enggak, bisa bosan. Yang namanya keinginan jika kemudian tidak dikelola dengan baik, tidak akan memuaskan, memenuhi kebahagiaan. Beberapa contoh kita hanya menginginkan anak berarti misalnya sekedar ingin membuktikan bahwa saya tidak mandul, subur, supaya kita punya status, tidak ditanya-tanya orang, atau sekedar bahwa kita ingin punya keluarga yang lengkap karena dengan kehadiran anak-anak, tapi tidak ada tujuan mendalam dan visi besar di sana. Akibatnya anak-anak itu akhirnya seperti hanya dikembangbiakan, bukan dididik. Dan beberapa waktu yang lalu banyak orang bertanya kepada saya tentang teman-teman di luar sana yang membuat semacam komunitas atau memilih untuk semacam gerakan ya, child free, tidak menginginkan punya anak. Meskipun saya tidak setuju dengan 100% apa yang mereka lakukan, tapi bagi saya mereka lebih genuine, lebih gentle daripada apa yang dilakukan oleh sebagian orang, punya anak tapi tidak bertanggung jawab, punya anak tapi tidak dididik, punya anak tapi tidak diurus. Di sekitar kita banyak sekali. Kalau mau jujur, coba Bapak Ibu perhatikan, lebih banyak anak yang diurus atau tidak diurus di sekitar kita. Diurus artinya bukan sekedar dikasih makan,
dikasih minum, itu hanya sekedar berkembang biak. Diurus artinya karena anak kita terdiri dari jasmani dan rohani. Anak-anak kita terdiri dari hardware dan software, artinya juga kita memperhatikan bukan kebutuhan hardware-nya, tapi juga kebutuhan software-nya, kebutuhan nilai-nilai, norma, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan mental, kebutuhan untuk didisiplinkan, kebutuhan untuk kemudian berkomunikasi, kebutuhan untuk bermain, kebutuhan untuk dibimbing bagaimana mengarahkan mereka berlaku, kebutuhan untuk ngobrol sama orang tuanya. Sebagai ciri konkret lain anak-anak yang tidak diurus pada dasarnya, setiap hari bertemu dengan orang tua tapi tidak mendapatkan pengaruh banyak dari orang tuanya. Saya tidak bermaksud ingin menyalahkan siapapun, tapi saya mengajak teman-teman yang belum punya anak untuk berpikir mendalam, mencari alasan atau motif yang kuat ketika nanti memutuskan punya anak, punya tujuan yang kuat, sehingga setelah kita punya tujuan yang kuat itu, kita akan menantang atau bersabar ketika melewati berbagai macam kesulitan-kesulitan, ketika melewati berbagai macam hambatan-hambatan di tengah jalan. Ya, mulai dari hal-hal sederhana, kerewelan, kelelahan, dan seterusnya, kesibukan. Maka kita akan terus berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghadapi semua tantangan-tantangan itu semua. Jadi bukan sekedar menyerahkan pada lingkungan, atau lalu setelah anak terpengaruh lingkungan kita mengatakan bahwa anak-anak saya terpengaruh temannya. Kenapa mereka terpengaruh teman, bukan terpengaruh kita, padahal anak kita lebih duluan kenal kita, lebih lama hidup dengan kita. Jadi please, ketika Anda memutuskan ya memiliki anak, cari ya motif yang kuat, cari tujuan yang kuat, sehingga keputusan kita memiliki anak itu mengakar kuat, menancap kuat ke dalam jiwa kita, sehingga kita tidak mudah goyah dengan berbagai macam tantangan yang akan kita hadapi ketika kita memiliki anak. Saya sendiri di sekitar kita banyak sekali anak-anak yang misalnya contoh sederhana, ketika anak ke masjid masih kecil tidak ada pendampingan, padahal anak-anak yang akidahnya belum bagus, imannya belum bagus, adalah normal butuh bimbingan. Seperti anak-anak yang belajar berenang dan belum bisa berenang, tidak mungkin kita melepaskan begitu saja. Atau yang lebih konkret di luar ibadah, misalnya ketika anak-anak bapak ibu bermain internet, tentu saja boleh menggunakan internet, apalagi untuk tujuan-tujuan baik seperti belajar online dan lain-lain, menambah skill, belajar masak misalnya, belajar IT dan seterusnya. Akan tetapi ya, orang tua yang mengurus anak, yang mendidik anak, yang bertanggung jawab tidak akan melepas begitu saja anak-anaknya tanpa pendampingan ketika bermain internet. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita bermain internet di depan kita. Sebab ketika anak kita bermain internet, pada dasarnya anak-anak kita tengah berkeliling dunia. Padahal saya seringkali bertanya pada ribuan orang tua di Indonesia, apakah Anda ridho anak Anda 5 tahun ke mall sendirian? Jawabannya, ya, manusia normal pasti akan mengatakan, tentu saja saya khawatir dan tidak mengizinkan. Apakah Anda ridho anak Anda 10 tahun keluar kota sendirian, apalagi naik moda transportasi publik? Tentu saja kita akan khawatir dan mungkin tidak mengizinkan. Apakah Anda ridho anak-anak umur 14 tahun, 15 tahun misalnya ke luar negeri sendirian? Tentu sebagian kita yang normal, ya kecuali alasan tertentu, yang normalnya rasanya kita lebih mengizinkan anak kita pergi jika didampingi oleh kita. Hal yang sama berlaku jika anak-anak kita bermain internet keliling dunia. Mereka pada dasarnya berkenal dengan berbagai macam orang yang tidak kita tahu kebaikan dan kesalahannya. Maka seharusnya mereka ketika berselancar di internet dilakukan pendampingan. Tentu saja kita tidak bisa mendampingi mereka 24 jam saat kita bekerja, beraktivitas, memiliki aktivitas masing-masing. Benar, karena itu ada prinsip-prinsip dasar ketika anak kita bermain gadget misalnya. Apa yang saya sebut dengan 3D, dibutuhkan, didampingi, dipinjamkan. Mungkin ada di video lainnya, penggunaan gadget yang aman untuk anak. Di video lain saya ada, sudah terjadi di situ. Nah, saya mengajak teman-teman yang mau menikah, ya, atau sudah menikah, belum punya anak, tolong cari itu motif yang paling kuat, paling mendasar. Temukan, jika belum ketemu,
Jangan serampangan, jangan buru-buru. Oke? Ini bukan masalah keyakinan bahwa ketika Allah sudah memutuskan kita, mengizinkan kita punya anak, pasti Allah ngasih kemampuan pada kita. Sebab kemampuan itu juga harus dicari, harus direngkuh, harus diambil. Seperti rezeki, ya, harus dijemput begitu. Ya, dengan berbagai macam skill, misalnya ilmu, keterampilan yang harus kita jalani. Oke, mudah-mudahan Anda menemukannya, motif-motif yang kuat itu, sehingga Anda punya idealisme, punya kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan yang akan Anda hadapi. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.